Hai semuanya, video ini mengajarkan satu jenis kata lagi mengenai kepemilikan, yaitu possessive pronoun. Selain jenis kata, dalam setiap video ada sejumlah kata-kata dalam bahasa Inggris yang kita pelajari. Dalam video ini, kita akan menambah perbendaharaan kata dengan nama-nama bagian tubuh. Kita sudah mempelajari bahwa terjemahan dari ini buku saya adalah it is my book. My adalah possessive determiner atau possessive adjective. It is my book, terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah dia buku saya. Di situ saya diterjemahkan menjadi my karena menunjukkan kepemilikan. It is her bag, dia tas saya. Tapi jika bendanya tidak disebutkan lagi, maka yang digunakan adalah possessive pronoun. Misalnya, it is mine, artinya dia milik saya. Di situ, milik saya tanpa menyebutkan buku ya. It is hers, dia miliknya. Jadi itu yang disebut possessive pronoun. Mari kita lihat di sini. Personal pronouns ya. Saya, kamu, dia, kami, kita, mereka. Itu bentuk personal pronouns-nya adalah I, you, he, she, it, we, they. Kemudian possessive adjectives seperti tadi my book, terjemahannya adalah buku saya. Tapi kita gunakan kata my karena kepemilikan. My book, di situ my adalah sebagai adjective yang disebut possessive adjectives. Antara lain, saya, kamu, dia, kami, dan mereka itu terjemahnya menjadi my, your, his, her, its, our, dan their. Sedangkan kalau tidak disebutkan bendanya, itu milikku, itu milikmu, maka kita gunakan possessive pronouns. Dalam hal ini, milikku itu mine, milikmu itu yours, miliknya itu his, dalam hal ini his diucapkan sama dengan his sebagai possessive adjective. His book atau it is his ya. Kemudian miliknya apabila wanita, possessive pronounnya adalah hers. Kemudian untuk benda kita katakan its. Jadi sama dengan bentuk possessive adjective-nya. Kemudian milik kami atau milik kita itu ours, sedangkan milik mereka adalah theirs. Kita lihat contohnya ya, yang bentuknya adalah possessive adjective dan possessive pronoun. It is my book. Ini buku saya. It is mine. Ini milik saya. This one is my book. Yang ini buku saya. This one is mine. Yang ini milik saya. It is your pencil. Ini pensil kamu. It is yours. Ini milikmu. The dog's tail is short. Ekor anjing itu pendek. Its is short. Miliknya pendek. They are his mangoes. They di situ adalah mereka. Jadi mangga itu mangganya dia ya. Jadi they are his mangoes itu mangga dia. Sedangkan they are his mangga-mangga itu miliknya. Di situ they kalau dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan sebagai itu, tapi maksudnya they di situ adalah mereka ya. These are her star fruits. Ini belimbing mereka. These are hers. Ini milik mereka. That is our house. Itu rumah kami. That is ours. Itu milik kami. Those are their guavas. Itu jambu mereka. Those are theirs. Itu milik mereka. Selanjutnya kita akan mempelajari nama-nama bagian tubuh kita ya.
Kita mulai dari kepala, itu head. Hair itu rambut, ear itu kuping, eye itu mata, nose itu hidung, mouth itu mulut, tooth itu gigi, kalau di dalam bentuk jamaknya adalah teeth ya. Lips itu bibir, chin itu dagu, dan neck adalah leher. Sekarang Nana coba menerjemahkan yang diucapkan oleh guru. Mari kita mulai. Rambut kita hitam. Our hair is black. Anjing itu mempunyai hidung besar. The dog has a big nose. Mata Ibu Jackson biru. Mrs. Jackson's eyes are blue. Bebek mempunyai bibir tebal. Ducks have thick lips. Gigi putih itu bagus. White teeth are good. Kambing mempunyai kuping besar. Goats have big ears. Mulut bayi itu kecil. The baby's mouth is small. Anak kecil itu mempunyai dagu kecil. The little boy has a small chin. Selanjutnya kita akan mulai dengan beberapa adjektif dan bagian-bagian tubuh lainnya. Young itu muda, old itu tua. Tapi old itu juga bisa berarti tua, usia tua, sedangkan mudanya adalah new. Jadi ada young, old, dan ada juga new dan old ya. Kemudian strong itu kuat, weak itu lemah, narrow itu sempit, sedangkan wide itu lebar, left kiri, right kanan. Tapi right juga bisa berarti betul. Right, betul, wrong, salah. Selanjutnya kita pelajari bagian-bagian tubuh. Shoulder itu bahu, finger itu jari. Jadi kalau jari banyak jadi fingers. Elbow itu siku. Sedangkan lengan dari mulai bahu ke bawah itu namanya arm ya, lengan. Sedangkan tangan itu hand. Dada itu chest. Sedangkan perut itu bisa tummy, bisa juga belly. Tummy itu biasanya sebutan perut untuk anak-anak ya. Hip adalah pinggul, thigh itu paha, pinggul ke bawah itu kita sebut leg, itu kaki di bawah pinggul. Knee itu lutut, shin itu tulang di depan kaki ya, jadi tulang kering gitu ya. Sedangkan kaki sendiri bahasa Inggrisnya adalah foot, dan jari-jari kaki adalah toe. Nah selanjutnya anak-anak mendengar kalimat yang diucapkan oleh Bapak dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Ya, kita mulai ya. Bahu paman saya kuat. My uncle's shoulders are strong. Lutut kiri Ibu Gunadi itu lemah. Miss Gunadi's left knee is weak. Kucing itu mempunyai kaki yang pendek. The cat has short legs. Bapak Gunawan mempunyai dada lebar. Mr. Gunawan has a wide chest. Ibu Widowati mempunyai jari-jari bagus. Dia bermain piano. Miss Widowati has good fingers. She plays piano. Lengan kanannya kuat dan dia suka bermain tenis. His right arm is strong and he likes tennis. Perut kakeknya besar. His grandfather's belly is big. Bibi Aldi mempunyai kaki yang kuat. Beliau suka badminton. Aldi's aunt has strong legs. She likes badminton. Jerapah mempunyai leher panjang. Giraffes have long necks.